Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monalisa Ismail. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan buku yang telah saya review yang berjudul Speak to Change yang ditulis oleh Jamil Ajaini. Jamil Ajaini merupakan inspirator sukses mulia. Inspirator sukses mulia, julukan itu diberikan oleh rekan-rekannya yang didasari oleh kepiawaiannya untuk mendorong orang untuk selalu meraih kehidupan terbaik. Sukses adalah orang yang memiliki 4T, yaitu harta, tahta, kata, dan cinta. 4T itu juga diperoleh dengan keahliannya serta memperhatikan etika dan agama yang dianutnya. Sementara mulia adalah orang yang sudah diperoleh untuk memberi manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Yang pertama, semua orang wajib bicara. Kemampuan bicara di depan umum atau lebih dikenal public speaking wajib dimiliki oleh siapapun yang ingin sukses. Orang yang sukses, hebat, dan ahli di bidangnya biasanya menjadi rujukan dan role model banyak orang. Pada saat itulah, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, bila Anda adalah mereka, Anda akan dipaksa untuk hadir menjadi pembicara. Jadi, kemampuan bicara di depan audiens diperlukan oleh siapapun yang sukses dan hebat. Kesimpulannya, tidak semua orang yang berbicara di depan audiens hidupnya sukses, namun hampir semua orang sukses pasti menjadi public speaking. Yang pertama, kita masuk ke self-improvement. Belajar dan persiapkanlah kemampuan bicara dari sekarang, agar peluru atau bekal untuk menjadi orang di atas rata-rata sudah Anda miliki sejak dini. Tak cukup berbicara. Menjadi seorang perbicara itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Bicara tak semudah bertutur kata, tetapi juga memadukan antara ilmu dan pengalaman. Ilmu sebagai solusi dari masalah yang telah kita alami. Terkadang lebih mudah bagi kita untuk menasihati, tapi tak mudah menjalankannya. Itulah salah satu faktor hambatan untuk menjadi seorang pembicara. Yang kedua, mengubah orang. Apa manfaatnya berbicara dan menginspirasi orang lain? Berbagi ilmu akan membuat kita makin kaya ilmu. Jangan pelit berbagi ilmu karena ilmu yang disampaikan bukannya berkurang, melainkan bertambah. Bicara yang berkualitas juga akan mempengaruhi orang lain agar mengikuti kita. Apa yang kita harapkan akan dijalani dengan penuh kepatuhan. Itulah yang selalu kita lakukan, baik disadari atau tidak, di berbagai pekerjaan. Namun pada dasarnya ada 4 tingkatan tujuan dalam mengubah orang, yaitu mengubah knowledge, di mana kita hanya menjelaskan sesuatu atau sekedar memberikan informasi. Yang kedua, mengubah orang untuk meningkatkan skill. Yang ketiga, mempengaruhi orang untuk selalu mengubah belief. Dan yang terakhir, mempengaruhi orang untuk action sesuai yang kita inginkan dalam kapasitas kecil atau besar. Yang ketiga, networking. Banyak orang yang sudah tahu bahwa salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai kesuksesannya adalah dengan cara proaktif membangun kekuatan dan jaringan. Seseorang yang ingin sukses tidak akan bisa maju sendirian. Ia harus proaktif terus membangun networking dengan orang lain. Ini akan membuat bisnis maupun karirnya melesat karena ada dukungan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Mengembangkan networking dengan banyak orang dari berbagai kalangan akan memudahkan kita untuk mendapatkan peluang bekerja sama, meningkatkan reputasi diri, dan sebagai sarana promosi. Networking juga sangat berguna dalam pencapaian Anda, seperti dalam hal bisnis, promosi, karir, sosial, informasi, referensi, transaksi, sport, partnership, dan berbagai hal lainnya. Yang keempat, pasif pahala. Secara spiritual, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menawarkan pasif pahala. Itu adalah pahala yang terus mengalir tiada henti walau kita sudah tidak lagi melakukan amalannya. Bahkan kita sudah terbujur kaku di dalam bumi. Orang-orang yang cerdas pasti akan berebut mengambil kesempatan ini. Simak hadis berikut. Ternyata ada 3 kebaikan yang pahalanya terus mengalir walau kita sudah tiada. Nabi bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal, putuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain, anak saleh yang berdoa untuknya. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang kelima, menciptakan mesin uang. Profesi menjadi pembicara mulai berkembang dari menjadi salah satu alternatif income yang menarik.
Berkembangnya profesi ini menjadi subur bersamaan dengan derasnya arus pembelajaran berkelanjutan yang sangat dibutuhkan di Indonesia menjelang MEA yang sudah di depan mata. Makin banyak perusahaan menyediakan anggaran khusus untuk proses pembelajaran pegawainya. Secara pribadi pun, makin banyak orang yang bersedia mengeluarkan uang untuk ikut seminar dan pelatihan. Selanjutnya, mari bercermin. Untuk membuat bicara Anda berkualitas di atas panggung, cobalah untuk mengasahnya dari kehidupan sehari-hari. Merefleksikan apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari di atas panggung tidak akan membuat kita mudah lelah karena memang kita tampil apa adanya. Isi pembicaraan kita menjadi berkualitas karena keseharian kita memang berbicara demikian. Tidak perlu berpikir keras saat di panggung, semuanya akan mengalir begitu saja. Untuk mengondisikan kemampuan bicara kita yang mengalir di atas panggung dan juga jauh dari topeng kehidupan, mari kita bercermin dan melakukan evaluasi diri, sampai di manakah kemampuan bicara saya sehari-hari. Selanjutnya, bicara berkualitas. Yang pertama, MS personal. Sebelum mempelajari skill yang berhubungan dengan bicara, satu hal yang perlu Anda perhatikan dan benahi dalam diri Anda sendiri dalam hal sikap, perilaku, dan penampilan. Jadi, saat berada di depan audiens, bukan sekadar polesan luar, tetapi inner aura. Bagian dalam diri Anda akan terpancar keluar, kata-kata Anda akan didengar dan mengandung energi. Yang pertama, role model atau panutan. Bangun reputasi hidup kita dengan aksi dan keringat, bukan dengan promosi diri yang merusak, melebih-lebihkan, dan memaksakan citra diri yang berlebihan yang bisa merusak reputasi Anda. Sibukkanlah diri Anda dengan karya nyata. Itulah promosi diri yang bisa bertahan lama. Yang kedua, fokus untuk audiens. Sebagai pembicara, sedih juga melihat banyak peserta yang komplain atau tak ada perubahan seperti mereka harapkan. Oleh karena itu, agar tujuan bicara tercapai, pembicara perlu memahami ragam audiens yang hadir. Saat kita tampil di atas panggung, kita harus fokus kepada audiens, bukan pada diri kita sendiri. Keberhasilan acara adalah saat peserta memperoleh manfaat dan siap berubah ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, menguasai proses. Seorang presenter bukan hanya naik ke atas panggung kemudian berbicara, ia perlu menguasai proses secara keseluruhan, bukan menguasai audiens. Audiens itu dikelola bukan dikuasai. Penguasaan ini terhadap proses yang utuh akan membuat presenter lebih peka terhadap situasi dan kondisi. 4. Percaya diri. Cara mengatasi rasa takut atau grogi yang pertama, persiapan. Salah satu penyebab rasa takut atau grogi adalah kurangnya persiapan. Sebelum tampil, cobalah untuk persiapkan apa yang akan dibicarakan nanti. Persiapan ini bukan hanya buat materi yang baik, tapi juga latihan. Yang kedua, setting mindset. Yang perlu Anda ingat sebelum tampil adalah audiens ingin Anda berbicara dengan baik dan membuat mereka senang. Bayangkanlah mereka sebagai orang-orang yang membutuhkan Anda. Penuhi pikiran Anda dengan pikiran positif saja mengenai hasil penampilan Anda. Ini jadi sangat efektif untuk hidup mereka. Yang ketiga, lakukan kegiatan yang mengundang rileks. Cobalah tebarkan senyuman dan tatapan yang paling ramah. Saat kita tersenyum, tubuh melepaskan hormon endorfin yang membuat kita merasa lebih baik dan tenang. Selain itu, hormon itu juga meningkatkan sirkulasi darah di wajah yang membuat kita lebih nyaman. Tersenyum juga mempengaruhi suasana, hasil, dan emosi ke arah yang lebih positif. Yang kelima, performance. Penampilan menciptakan nilai Anda. Penampilan yang Anda ciptakan akan membawa Anda berperilaku tampil sebagaimana yang Anda kenakan. Sebagai contoh, bagaimana perilaku tampil Anda ketika Anda mengenakan baju olahraga lengkap dengan sepatu kets dan deker di kedua tangan? Lemah lembutkah berjalan dengan gemulai, atau tiba-tiba saja tubuh Anda terasa ringan dan aktif untuk bergerak? Otomatis perilaku tampil Anda akan menyesuaikan. Anda pasti akan berperilaku tampil lebih berwibawa. Ekspresi suara, gerakan tubuh, senyum, dan tatapannya pasti berbeda dengan penampilan yang pertama. Orang lain pun akan memperlakukan kita sesuai dengan penampilan yang kita ciptakan.
Selanjutnya, penampilan bugar. Sebagai manusia biasa, pasti Anda pernah capek, namun tetap harus berupaya menjaga stamina agar tidak mudah capek. Ada 3 jenis makanan agar kebugaran tetap terpelihara. Pertama, makanan fisik, yaitu nutrisi bergizi melalui 3 olahraga, olah makan, dan olah napas. Kedua, dan yang terakhir, bionik. Ayo temukan kekayaan tersembunyi dalam diri Anda. Bila Anda menemukan kekayaan tersembunyi dalam diri Anda, maka Anda akan benar-benar hebat dalam berbicara. Yang kedua, konten. Ubahlah dunia dengan tulisan Anda. Jangan sampai harga kuburan Anda nanti sangat mahal karena di dalamnya terkubur ide-ide besar yang tidak pernah Anda tuliskan. Konten adalah pesan yang hendak disampaikan kepada audiens. Dunia public speaking, kami bisa disebut materi atau isi, sambutan, pidato, atau training. Yang pertama, berawal dari materi. Bersungguh-sungguhlah menyiapkan materi pidato, sambutan, dan training agar dampaknya terasa bagi yang mendengarkan. Mereka mendapat banyak manfaat yang berujung terus dan rasa hormat kepada Anda semakin meningkat. Yang kedua, prinsip dasar membuat materi. Contohnya di materi Sukses Mulia ada 3 fondasi atau prinsip untuk bisa menjalani hidup terbaik, yaitu jadilah seorang expert, optimalkan aset diri, dan perbanyaklah energi positif atau EPOS. Selain itu, ada 5 cara untuk meraih kehidupan terbaik sukses mulia, yaitu asap pilihan, aktifkan daya pancar, pacu mesin, nikmati masalah, dan tabung EPOS, jumlahnya 3 dan 5. Step yang ketiga, membuat materi yang berbobot. Dalam membuat materi yang berbobot, yang harus kita lakukan, yang pertama, harus mencari ide, yang kedua, menstrukturkan materi, dan yang ketiga, menulis dan memperkaya materi. Yang terakhir adalah delivery. Materi sudah dituliskan, saatnya Anda sebarkan. Ilmu bukan untuk disimpan, ilmu untuk dibagikan. Pencari dan penyebar ilmu, hidupnya semakin bermutu. Bersegeralah keluar rumahmu, banyak orang menunggu ilmu darimu. Demikianlah akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.